Ethan Fall. Dari luar, hidup Ethan Fall tampak sempurna. Seorang pria dengan senyum menawan, pakaian selalu rapi, dan tutur kata yang menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ia punya karir cemerlang di perusahaan besar, mobil mahal, rumah di kawasan elit, dan istri cantik bernama Selina. Wanita yang setiap pagi membuatkan kopi dan mengantar suaminya ke depan pintu dengan pelukan hangat. Namun, di balik ketenangan itu, Ethan hidup dalam labirin kebohongan yang ia bangun sendiri. Ia bukan hanya berselingkuh, ia menciptakan sistem. 10 wanita, 10 cerita berbeda, 10 dunia kecil yang semuanya berputar mengelilingi egonya. Setiap wanita melihat sisi Ethan yang berbeda. Bagi Luna, ia pria yang lembut dan perhatian. Bagi Arya, ia petualang penuh kejutan. Bagi Kamil, ia pahlawan yang menyelamatkan dari kesepian. Dan bagi Selina, istrinya yang sah, Ethan tetap suami setia yang selalu pulang tepat waktu. Tak ada yang tahu betapa lihainya ia mengatur waktu. Setiap malam, sebelum tidur di sisi istrinya, Ethan memeriksa 2 ponsel lain yang disembunyikan di balik laci meja kerja. Satu untuk urusan bisnis luar kota, satu lagi untuk teman lama yang butuh bantuan. Ia selalu menghapus pesan, mengganti nama kontak, menulis jadwal di kalender digital dengan kode rahasia yang hanya ia pahami sendiri. Ethan menikmati hidup seperti dewa kecil yang mengendalikan dunia. Ia sering berkata dalam hati, "Selama aku pintar, aku aman." Namun, yang ia lupakan, setiap kebohongan membawa bayangan sendiri. Suatu malam, ketika Ethan sedang dalam perjalanan pulang dari hotel di pusat kota, sebuah pesan masuk ke ponsel rahasianya. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya." Ia berhenti di lampu merah, menatap layar itu lama. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor asing. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu mumpun iseng. Tapi 2 menit kemudian, pesan kedua datang. "Kau tak bisa terus berlari, Ethan." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tangan Ethan bergetar saat menggenggam kemudi. Ia merasa sesuatu mulai retak kecil yang tak terlihat tapi pelan-pelan menyebar ke seluruh dinding kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun. Keesokan paginya, Selina menatap suaminya dengan tatapan yang berbeda. Tak lagi lembut. Ada sesuatu di mata wanita itu, ragu, curiga, tapi juga takut untuk tahu lebih jauh. "Ethan," katanya pelan sambil menyodorkan secangkir kopi. "Tadi malam aku dapat pesan aneh di ponselmu. Nomornya asing, katanya kamu menyembunyikan sesuatu." Dunia Ethan seakan berhenti. Untuk sepersekian detik, ia kehilangan napas. Tapi seperti biasa, ia pandai memulihkan diri. Ia tersenyum dan berkata lembut, "Sayang, itu urusan kerja. Ada orang yang iri di kantor, mungkin iseng." Selina mengangguk, tapi hatinya tak lagi yakin. Dan di titik itu, roda karma mulai berputar pelan. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Ethan. Telepon yang biasanya penuh pesan manis mendadak sepi. 2 orang perempuan yang biasanya selalu menunggu kabarnya mendadak menghilang dari lingkarannya. Salah satunya, Luna, menulis pesan terakhir. "Kau pikir aku tak tahu? Aku sudah bicara dengan mereka semua." Ketika Ethan mencoba menenangkan diri, ia menerima surat tanpa pengirim di meja kantornya. Dalam amplop itu ada foto. Ia sedang makan malam dengan Arya di restoran tempat yang sama ia pernah mengaku lembur pada Selina. Foto itu tajam, gelas, dan ada tanggal di sudutnya. Keringat dingin turun dari pelipisnya. Ia tahu hanya seseorang yang benar-benar dekat dengannya yang bisa mengambil foto dari jarak itu. Sore itu, Selina tidak pulang. Ethan mencoba menelpon, tapi nomor istrinya tak aktif. Di rumah, suasana hampa. Meja makan yang biasanya rapi, kosong. Di atas meja, ada kertas kecil bertuliskan, "Kamu tidak perlu pulang malam ini. Aku butuh waktu untuk bernapas." Ethan duduk lama di kursi itu, menatap ruang yang kini terasa asing. Untuk pertama kalinya, rumah yang ia bangun dengan kebohongan terasa seperti penjara. Beberapa hari kemudian, berita buruk datang bertubi-tubi.
Seorang mantan kekasihnya melaporkan Ethan atas penipuan uang, lalu dua lainnya saling membeberkan percakapan pribadi mereka di media sosial, menyeret nama dan wajahnya ke publik. Kantor tempat ia bekerja memanggilnya, bukan untuk memberi penghargaan, tapi surat pemberhentian. Ia mencoba melawan, berargumen, memohon, tapi semakin ia bicara, semakin banyak kebohongan lama yang muncul. Dalam sekejap, reputasi yang ia banggakan lenyap. Semua orang yang dulu memujanya, kini memandang seperti melihat seseorang yang kotor. Dalam sebulan, Ethan kehilangan segalanya. Selina menggugat cerai, rumah dijual untuk menutupi ganti rugi. Teman-temannya menjauh, takut ikut terseret. Ia hanya punya satu koper kecil dan rasa panik yang terus menekan dadanya. Lalu datang panggilan dari polisi. Ada laporan berantai tentang penipuan, manipulasi data, dan penyalahgunaan dana pribadi untuk menutupi gaya hidup rahasianya. Ethan, pria yang selalu bisa memutar keadaan, akhirnya tidak bisa lagi berkelit. Saat diinterogasi, ia mencoba tetap tenang, tapi setiap pertanyaan menggali lapisan kebohongan lain yang bahkan ia sendiri mulai lupa urutannya. Ketika penyidik menunjukkan bukti, transfer rekening, catatan pesan, foto, video, semua kebohongan itu runtuh serempak seperti dinding tipis yang dihantam badai. Ethan dijatuhi hukuman penjara. Tempat itu dingin, lembab, dan keras. Ia yang terbiasa dengan kasur empuk, kini tidur di lantai semen. Makanannya hambar, dan waktu seakan berjalan lambat. Namun yang paling menyakitkan bukan kondisi itu, melainkan keheningan. Tidak ada suara Selina, tidak ada tawa siapapun, hanya gema pikirannya sendiri yang terus berbisik, "Aku pantas mendapatkannya." Setiap malam, Ethan terbangun karena mimpi yang sama. Ia berjalan di koridor panjang, gelap dengan pintu-pintu yang terbuka perlahan. Dari balik setiap pintu, terdengar suara tangisan perempuan. 10 suara berbeda, memanggil namanya, memintanya berhenti. Ia berlari, tapi lorong itu tak berujung. Ketika ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya, dan di pojok selnya, bayangan tampak bergerak samar di dinding. Hari pertama menjalani hukuman seumur hidup terasa seperti 100 tahun bagi Ethan. Pintu sel tertutup di belakangnya dengan bunyi logam berat yang menggema, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu bagaimana rasanya kehilangan masa depan. Di dunia luar, waktu berjalan. Di dalam sini, waktu hanya berputar di tempat. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sama. Bangun sebelum fajar, berbaris, makan seadanya, lalu duduk di ruang kerja kecil, menulis laporan atau membersihkan ruangan. Tidak ada nama panggilan Tuan Vale, tidak ada jas mahal, tidak ada parfum lembut, hanya angka di dada baju tahanan. Identitasnya hilang, yang tersisa hanya dirinya sendiri. Setiap malam, setelah lampu sel dipadamkan, ia mendengar langkah di koridor, suara besi berderit, dan batuk seseorang di kejauhan. Kadang, ia menutup mata dan mendengar bayangan masa lalu berbisik, tawa Selina, suara lembut Luna, janji-janji yang pernah ia ucapkan dengan mudah. Kini, setiap suara itu berubah menjadi cermin rasa bersalah yang menusuknya tanpa henti. Ia menulis di selembar kertas lusuh yang disimpan di bawah bantal. "Aku pikir aku menghukum orang lain dengan kebohonganku, padahal aku sedang menggali lubang untuk diriku sendiri." Hari berganti bulan, bulan menjadi tahun. Dari jendela kecil di selnya, Ethan melihat cahaya matahari berganti warna dari kuning hangat menjadi keabu-abuan. Rambutnya memutih, tangan yang dulu lembut kini kaku dan berurat. Setiap ulang tahun yang lewat tanpa ucapan dari siapapun membuatnya sadar dunia sudah melupakannya, dan mungkin memang harus begitu. Ada hari-hari ketika penyesalan terasa begitu nyata sampai dadanya sesak. Ia mencoba menulis surat pada Selina, tapi setiap kali selesai menulis satu paragraf, ia merobeknya. Ia tahu tak ada surat yang cukup untuk menebus tahun-tahun kebohongan. Yang paling berat adalah malam-malam panjang di musim hujan. Air menetes dari atap sel, membasahi lantai dingin, dan udara membawa bau besi berkarat. Di sanalah Ethan merasa seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia berbicara pada dinding, bukan karena gila, tapi karena hanya dinding yang mau mendengarkan. "Aku ingin memutar waktu," katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Bukan untuk menjadi kaya lagi, tapi untuk jujur sekali saja."
Setiap detik di penjara menjadi bentuk penebusan. Ia membantu tahanan baru belajar membaca dan menulis, membagikan roti lebih dari jatahnya kepada mereka yang sakit, dan membersihkan kapel kecil setiap minggu. Tidak ada yang memintanya melakukan itu. Ia hanya ingin merasa manusia lagi, meski sedikit. Tahun-tahun berjalan, nama Ethan Fall hanya tersisa di berkas dan catatan pengawasan. Dunia luar telah melupakannya sepenuhnya. Tapi di dalam sana, ia masih memikirkan satu hal. Jika waktu benar-benar adil, maka hukuman terberat bukanlah dinding dan besi, melainkan kesadaran bahwa semua penderitaan ini berasal dari dirinya sendiri. Dan pada suatu pagi yang tenang, ketika sinar matahari menembus jeruji besi dan menyentuh wajahnya yang penuh keriput, Ethan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tahu ia tidak akan pernah bebas, tapi di detik itu ia merasa damai. Karena akhirnya ia berhenti berbohong pada siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita seru berikutnya.